Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Selamat berakhir pekan. Kita berada di depan dari stasiun KRL Sudirman yang sedang berlangsung pekerjaan penataan jalan menjadi jalur pedestrian ataupun jalur pejalan kaki. Di depan kita ini adalah terowongan Kendal yang sebelumnya juga sudah dijadikan area pejalan kaki untuk mengintegrasikan stasiun MRT Jakarta dan stasiun BNI City dengan stasiun KRL Sudirman. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi rencana menjadikan kawasan Transit Oriented Development Duku Atas yang mengintegrasikan banyak moda transportasi yang ada di sekitar sini, termasuk moda transportasi baru saja dioperasionalkan yaitu LRT Jabodebek yang terintegrasi menggunakan JPM atau jembatan penyeberangan multiguna dan tersambung dengan stasiun KRL Sudirman. Untuk jalur kendaraan bermotor diarahkan melalui Jalan Juwana dan tembus ke Jalan Pati di ujung sana di setelah Alfamart. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Area Jalan Blora yang ditata menjadi jalur pejalan kaki adalah di sekitar belokan menuju Jalan Juwana sampai ke arah Jalan Kendal, lalu Jalan Kendal menuju ke Jalan Pati. Sebagian dari badan jalan itu sudah mulai dilakukan pengecoran, termasuk di minggu ini sudah sampai pengecoran di depan dari stasiun KRL Sudirman menuju ke arah Jalan Pati. Nantinya di sini akan full menjadi jalur pejalan kaki sebagai bagian dari transit plaza yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dan tidak lagi dimasuki oleh kendaraan-kendaraan umum. Jalan ini dikikis kemudian dicor bagian atasnya kurang lebih 20 cm ya, sehingga membuat area menjadi sama tinggi permukaannya dengan jalur pejalan kaki yang sudah ada di bagian pinggir dari Jalan Blora. Area ini ditutup dengan barrier beton untuk melindungi area pekerjaan dari pejalan kaki ataupun kendaraan bermotor. Walaupun kita lihat ada kendaraan-kendaraan yang tetap masuk sampai ke dalam, mungkin menunggu dan mengambil para penumpang. Tampak di bagian depan ini adalah anyaman besi yang akan dipergunakan untuk persiapan pengecoran jalan ya. Sedangkan yang di sisi kanan ke arah jembatan yang menghubungkan Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman atau Polsek Blora, di sana ada penggalian di bagian trotoarnya. Mungkin untuk keperluan dari saluran-saluran air ataupun keperluan lainnya agar sepenuhnya menjadi area transit plaza dan juga jalur pejalan kaki yang memadai dan sangat nyaman dilalui oleh para pengguna. Saat ini kendaraan bermotor kita lihat parkir masuk ke trotoar yang ada di depan toko ini. Jalan Blora langsung berbelok menuju ke arah timur ke Jalan Juwana di depan sana. Tampak ada informasi yang ditaruh di bagian depan dari area konstruksi penataan jalan. Hal ini untuk memudahkan para pengguna kendaraan yang sebelumnya menuju ke arah stasiun KRL Sudirman untuk berbelok menuju ke Jalan Juwana dan tembus Jalan Pati, sampailah di area Jalan Kendal. Di sini trotoar dipergunakan juga untuk kendaraan bermotor ya, keluar masuk, mengambil dan menunggu para penumpang yang ada di stasiun KRL Sudirman. Ada pengendara yang memang disiplin seperti ini, kemudian ada yang tetap menggunakan area pejalan kaki untuk parkir seperti yang tadi. Kita akan maju sedikit ke depan. Di sini terdapat spanduk berisi informasi tentang pengalihan jalan. Pekerjaan yang berlangsung adalah pertemuan Jalan Blora dan Jalan Kendal persis di depan stasiun KRL Sudirman. Kemudian ada informasi pengalihan jalan menuju ke Jalan Juwana. Di sini proses dilakukan oleh Jaya Konstruksi, kemudian bekerja sama dengan Departemen Perhubungan dan Integrasi tadi ya, seperti itu. Material-material yang dipergunakan untuk penataan kawasan cukup banyak ditaruh di sekitar sini untuk mempermudah para pekerja dan memperlancar proses penataan jalan. Ini adalah Jalan Juwana yang sudah dibuat lebih baik dan menjadi
area yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan nyaman. Area di samping Jeko tadi masih ada tanah dan juga konblok yang belum tersambung secara sempurna dengan jalur jalan Blora yang berbelok ke Jalan Juanda ini. Seperti ini. Tampak di sini para kendaraan sudah mengikuti pengalihan arus yang sudah ditetapkan untuk memperlancar jalan menuju ke arah stasiun KRL Sudirman ataupun Jalan Kendal. Kita akan menuju ke Jalan Juanda yang sudah jadi jauh lebih baik dan lebih bersih ya dibandingkan dengan sebelumnya, cukup ramai di sekitar sini. Kemudian terdapat satu gedung baru, yaitu gedung dari PT MRT ini. Juga dilengkapi dengan board yang berdiri wayfinding namanya. Jadi ada informasi tentang di mana kita berdiri, kemudian ada peta yang melengkapi arah-arah yang dapat dipergunakan sebagai penunjuk menuju ke arah tujuan-tujuan yang ada. Cukup baik dan cukup informatif dan berguna tentunya bagi para masyarakat pengguna jalan ataupun pejalan kaki yang ada di sekitar sini. Tampak jalur ini ya beton yang sudah dicat berwarna merah, biasanya ini adalah jalur dari Transjakarta. Kabel udara masih menjuntai di sekitar sini, mungkin belum masuk dalam program SJUT atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, tapi paling tidak secara keseluruhan sudah mulai ditata menjadi lebih baik, lebih nyaman dilewati oleh para pengguna kendaraan ataupun para pejalan kaki. Trotoar sudah dilengkapi dengan guidance untuk para tunanetra sehingga memudahkan mereka untuk melewatinya menuju ke arah stasiun ataupun menuju ke arah Jalan Kendal. Di depan dari gedung ini, di samping lebih tepatnya, ada kendaraan yang parkir ya. Kita akan menuju ke ujung sana dan akan ketemu dengan Jalan Kendal. Jadi kendaraan bermotor memang diarahkan ke sini, tidak lagi naik turun penumpang di sekitar stasiun KRL Sudirman sehingga membuat ketersendatan ya. Biasanya ada roda 2 dan juga ada roda 4 di sekitar belokan di depan Jalan Kendal yang bertemu dengan Jalan Blora. Berarti dengan adanya jalur pejalan kaki dan juga transit plaza tadi, maka para penumpang tidak lagi diturunkan di depan stasiun tapi di area transit plaza, lalu langsung kendaraannya menuju ke arah sini. Jalan ini adalah jalan satu arah, jadi tidak bisa dipergunakan ke arah sebaliknya. Sampai di ujung Jalan Pati ini, maka arus kendaraan langsung dibelokkan ke arah kiri karena ke arah kanan, ke arah stasiun sudah tidak ada jalan untuk kendaraan bermotor dan full untuk transit plaza yang dipergunakan oleh para pejalan kaki menuju ke stasiun KRL Sudirman. Kita akan menuju ke sana. Di bagian bawah, di pinggir dari Kanstin dan juga jalur trotoar yang ada, terdapat kisi-kisi air yang dipergunakan untuk mengalirkan air yang terdapat di bagian badan jalan masuk ke dalam saluran yang ada. Barusan kita lihat di sini ada para petugas, para pekerja yang merapikan kabel, melakukan relokasi terhadap kabel udara yang ada di bagian atas ini ke dalam tanah. Hal ini tentunya untuk mendukung proses penataan kawasan Blora dan kawasan Kendal menjadi sebuah transit plaza dan mendukung secara penuh transit oriented development area yang ada di duku atas. Di bagian kanan kita ini adalah pagar dari stasiun KRL Sudirman yang beberapa bagian di sana ada yang mulai miring. Mudah-mudahan menjadi perhatian dari KAI. Ini adalah kabel yang menjuntai sampai ke bawah, bahkan diikat masih menjuntai. Oleh itu kendaraan tinggi nampaknya juga tidak bisa masuk ke dalam area parkir ruko ya, seperti yang ada di depan kita, karena juntaiannya sudah sangat berat dan kalau kendaraan masuk maka akan tersangkut. Untuk area ini masih dipergunakan oleh kendaraan roda 2 untuk parkir. Mudah-mudahan nanti ada area parkir yang disediakan di sekitar sini agar menjadi lebih tertib dan lebih tertata.
Para UMKM atau pedagang makanan yang ada di sekitar sini mungkin juga dapat disediakan zona hijau namanya, dan mereka dikonsentrasikan di sana untuk tidak lagi menggunakan trotoar ataupun transit plaza sebagai area berjualan. Jadi sudah ada lokasi binaan. Terdapat banyak sampah juga di bagian bawah sini ya. Nah, biasanya yang membuat trotoar kotor adalah air-air tumpahan dan juga mungkin bekas-bekas minyak dan seterusnya. Dengan adanya lokasi binaan, maka akan mudah dibersihkan sesuai dengan standar yang ada di area tersebut. Para pekerja di sini sudah melakukan proses-proses relokasi untuk kabel udara. Terdapat manhole atau kotak-kotak beton di sini yang berjajar dari banyak provider kabel fiber biasanya seperti ini. Nah, ada pekerja yang sudah melakukan pengecekan karena area ini akan segera ditutup kembali setelah semuanya dibongkar oleh si ekskavator hammer. Aspal betonnya ini akan dibawa keluar, kemudian dikikis dan dilakukan penutupan. Lalu dilanjutkan dengan pengecoran untuk menjadikan kawasan transit plaza jalur pejalan kaki yang lebih nyaman. Bongkahan-bongkahan hasil dari pecahan-pecahan aspal yang ada di sini atau puing-puingnya akan segera diangkut oleh biasanya dump truck datang, kemudian dibawa keluar area. Bahkan di sana itu sampai ke arah tanah ya. Kalau kita perhatikan pondasi dari pagar stasiun KRL Sudirman nampaknya tidak begitu dalam. Kalau kita lihat tadi, jadi ada bagian tanah yang sudah dibongkar, ternyata bawah dari pondasi stasiun KRL Sudirman masih ada di atas tanah tersebut. Ini adalah subduct atau pipa yang dipergunakan untuk menaruh kabel fiber di dalamnya. Namun sesuai standar dari kabel bawah tanah Pemprov DKI harusnya adalah 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Tadi kita lihat mungkin cuma 10 cm ataupun 15 cm. Makanya agak mudah terbongkar kemudian putus ya, seperti itu. Baik, ini adalah area Jalan Kendal. Terdapat para pedagang di sekitar sini yang sudah lebih terkonsentrasi ya. Mungkin dibuatkan seperti itu dan dibuatkan area yang lebih bersih, lokasi binaan bagi para UMKM yang ada di sekitar sini. Botol-botol plastik ya, bekas-bekas makanan ditinggalkan di beberapa lokasi di sekitar sini, tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk membuangnya di tong sampah. Dan juga kemarin kita lihat tong sampah di sekitar stasiun MRT Duku Atas penuh, berarti butuh petugas yang lebih reguler lagi mengambil sampahnya serta mungkin menambah tempat sampah yang ada. Di bagian ke arah Jalan Blora di sini mulai dibongkar trotoar lama yang sudah ada sebelumnya. Bagian atasnya dari batu-batu trotoar permukaannya. Nah, di minggu ini harusnya proses pengecoran sudah sampai ke samping dari stasiun KRL Sudirman dan sudah setengah ya, paling tidak seperti itu. Di sana kita lihat tadi bawah dari pondasi pagar dari stasiun KRL Sudirman. Nanti mungkin bisa dibuka semua ya agar lebih mudah masuk ke stasiun KRL karena sudah menjadi transit plaza. Tinggal disesuaikan saja gate dari stasiun KRL Sudirman untuk masuk dari area yang cukup lebar. Ini hanya masukan agar memudahkan para pengguna tidak berputar memasuki area sempit seperti itu yang tadi ya area masuknya, namun langsung bisa masuk dari berbagai posisi atau lokasi. Ditambah lagi ada satu masukan dari sahabat-sahabat owner Indonesia yang mungkin juga cukup penting adalah memisahkan antara jalur menuju ke JPM lewat di samping area peron yang sudah ada stasiun KRL Sudirman. Ya, ini hanya masukan, mungkin dapat dipertimbangkan sehingga para pengguna JPM yang hanya ingin kuliner atau makan atau mengunjungi JPM dapat melewatinya tanpa harus tapping. Saat ini kan tapping menggunakan kartu dan ada saldo Rp1 ya, tapi akan lebih mudah bagi para masyarakat langsung masuk ke JPM melalui jalur khusus yang ada di samping stasiun KRL. Kemudian yang ingin menggunakan kereta KRL tentu masuk ke gate ya, seperti yang sudah ada. Di samping itu juga akan memudahkan para pengguna yang akan menuju ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas
juga melalui jalur yang sama di samping dari peron dan tidak melakukan tapping seperti itu sampai ke arah JPM, menyeberang dan menuju ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Kita sudah pernah ukur jarak dari stasiun MRT Duku Atas BNI sampai ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas, kurang lebih waktu perjalanan adalah 10 menit dengan jarak 450 meter. Lalu bagi para pengguna kereta bandara yang memanfaatkan LRT Jabodebek menuju ke stasiun BNI City, maka dapat melewati JPM lalu turun ke arah stasiun KRL Sudirman, ya, melewati Transit Plaza yang sudah ada di sekitar sini dan tembus ke arah stasiun BNI City. Sedangkan dari arah BNI City menuju ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas dapat melakukan hal yang sama. Akan lebih mudah lagi apabila ada jalur khusus yang dapat dipergunakan oleh para pengguna LRT Jabodebek ataupun pengguna MRT, pengguna kereta bandara di samping dari peron yang tidak tersambung dengan peron dan langsung menuju ke arah JPM ataupun stasiun MRT, sehingga pada saat jam-jam padat tidak terhalang oleh para penunggu kereta KRL yang ada di peron stasiun KRL Sudirman. Mudah-mudahan menjadi masukan yang baik ke depannya bagi KAI. Untuk kantor dari Polsek Blora yang ada di bagian sini mungkin akan masih ada, tentunya untuk faktor pengamanan area sekitar Duku Atas. Berbeda dengan area yang di depan stasiun, di sini pembongkaran juga dilakukan menggunakan breaker, tapi breaker yang kecil dengan alatnya seperti yang ada di depan kita, yang ini nih. Semoga proses dari penataan kawasan Transit Oriented Development Duku Atas menjadi sebuah kawasan yang cukup terintegrasi banyak moda transportasi dapat selesai dalam waktu dekat dan memudahkan para pengguna moda transportasi bertukar platform. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.